Sudah disetujui Amerika Serikat kok Indonesia malah batalkan akuisisi V-22 Osprey. Apa alasannya? Amerika Serikat sudah menyetujui rencana Indonesia untuk mengakuisisi helikopter V-22 Osprey buatan Boeing. Akan tetapi, Indonesia kemudian membatalkan rencana akuisisi V-22 Osprey yang sudah mendapatkan approval dari Amerika Serikat sebelumnya. Ada sejumlah alasan kuat yang mendasari akuisisi V-22 Osprey pada akhirnya dibatalkan oleh Indonesia. Dilansir zonajakarta.com dari unggahan akun Twitter X @kemhan_ri pada Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024, Wakil Menteri Pertahanan Wamenhan Muhammad Herindra menyampaikan bahwa mekanisme pengadaan alutsista di Kemhan memiliki prosedur yang harus diikuti. Herindra mengungkapkan, prosedur pengadaan alutsista termasuk harus melalui pengajuan dari Mabes TNI maupun Angkatan, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Sebagai contoh ketika Menhan Prabowo Subianto hendak mengajukan pembelian pesawat tempur jenis tertentu, pengadaannya mempertimbangkan berbagai aspek terutama kelengkapan persenjataan maupun sistem sesuai kebutuhan matra udara. Begitupun halnya ketika hendak mengajukan pembelian helikopter V-22 Osprey, di mana Kemhan terus melakukan evaluasi sebelum ditetapkannya keputusan akhir. Usut punya usut. Harga helikopter tersebut dianggap terlalu mahal, bahkan dari pihak pabrikan sudah tidak lagi menyarankan armada tempur tersebut untuk terbang. Sehingga, Kemhan pun langsung menghapus V-22 Osprey dari wishlist akuisisi alutsista ke depan. Sebelum Kemhan membatalkan proses akuisisi helikopter V-22 Osprey, Amerika Serikat sudah menyatakan persetujuannya atas permohonan Indonesia pada tahun 2020 lalu. Pemberitaan laman Russian Times dalam artikel yang dimuat pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024, Indonesia berniat untuk membeli helikopter tersebut dengan nominal sekira 2 miliar dolar AS. Saat itu, helikopter tersebut dianggap mampu memberikan manfaat logistik yang sangat berharga mengingat luasnya wilayah NKRI. Namun berbagai peristiwa tak mengenakan yang terjadi pada V-22 Osprey di dunia memantapkan keputusan Indonesia untuk membatalkan akuisisi helikopter tersebut. Pada akhir November tahun 2023 lalu, helikopter tersebut mengalami insiden di kawasan lepas pantai Jepang saat latihan udara rutin, tepatnya dalam perjalanan menuju Okinawa. Akibat insiden tersebut, sebanyak 8 orang anggota Komando Operasi Khusus TNI AU dinyatakan gugur. Insiden ini membuat Boeing meminta agar V-22 Osprey yang berada di seluruh dunia tak lagi mengudara untuk keperluan apapun alias harus dipensiunkan. Meski demikian, penyebab pasti terjadinya kecelakaan tersebut masih memerlukan investigasi mendalam. Lalu pada Oktober tahun 2023, seorang marinir mengalami cedera saat Korps Marinir MV-22B Osprey mengalami pendaratan keras dalam agenda pelatihan di Nevada, Amerika Serikat. Di bulan yang sama tahun sebelumnya, 2022, satu unit MV-22B Osprey mengalami kebakaran ketika mendarat di San Diego, namun beruntung insiden ini tak memakan korban jiwa. Lantas seperti apa spesifikasi V-22 Osprey yang kini tak boleh lagi dioperasikan untuk keperluan apapun? Melansir laman Boeing.com, V-22 Osprey merupakan pesawat multi-role yang diklaim mampu untuk lepas landas, mendarat, dan melayang layaknya helikopter pada umumnya. V-22 Osprey menggabungkan kinerja vertikal helikopter dengan kecepatan dan jangkauan pesawat sayap tetap sebagai keunikannya. Bahkan, helikopter ini dapat dimodifikasi sedemikian rupa menjadi pesawat turboprop yang mampu terbang dengan kecepatan dan ketinggian tinggi. Secara teknis, V-22 Osprey digerakkan oleh dua unit mesin Rolls-Royce AE1107C dengan daya dorong masing-masing unitnya sebesar 4.586 kW. Mesin tersebut mampu membuat helikopter ini sanggup melaju dengan kecepatan maksimum 275 hingga 305 knots. Jarak tempuh yang dapat dicapai oleh helikopter ini adalah 879 mil laut atau setara dengan 1.628 km. V-22 Osprey juga memiliki kapasitas bahan bakar ferry maksimum 2,98 hingga 96,05 liter. Lalu dari segi persenjataan,
Helikopter ini dapat dipasangkan senapan mesin M240 dengan kaliber 7,62 mm atau M2 Browning dengan kaliber 12,7 mm. Terdapat pula minigun GAU-17 berkaliber 7,62 mm yang dipasang pada bagian perut pesawat, dapat ditarik, serta mampu dikendalikan dari jarak jauh dalam sistem penjaga jarak jauh. Helikopter ini turut dilengkapi dengan sistem avionik meliputi radio AN ARC-182 VHF-UHF, enkripsi KY-58 VHF-UHF, enkripsi AND-VTHF, sistem peringatan pendekatan rudal AN AAR-47, komputer misi AN AYK-14, radar multifungsi APQ-168, dan tindakan penghitung inframerah terarah DIRCM. ****.